Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, Hmm. Arli mau bertanya kan. Hmm. Arli ini 3 hari yang lewat tuh bermimpi, Cak. Bermimpi itu pertama Arli ini dimimpi oleh orang tua yang perempuan itu, Cak. Yang calon Ya, yang jalan itu, Cak. Nah, yang kelang sehari 2 hari itu ibu, Cak. ibunya lu. Ibunya Arli. Hmm. Dimimpi oleh yang calonnya Arli ini, Cak. Mana itu, Cak? Apa, Cak? Oke, sip. Nah, ini soal mimpi ya kan. Jadi sahabat-sahabat YouTube sekalian, jangan lupa sebelum saya jelaskan subscribe dan like ya program klik YouTube MQ TV ya. Tadi saudara kita Herli bermimpi calon istrinya itu, ibunya itu bermimpi tentang Herli ya. Iya. Nah, terus ibunya Herli bermimpi calon yang isi tadi, Iya. calon isi ya, seperti itu. Apa sih takwil mimpi itu di dalam Al-Quran seperti itu? Mari kita lihat soal mimpi ya. Pertanyaan soal mimpi. Surat 12 Yusuf dari ayat 4 padanya. Yusuf dari ayat 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi." Nah, jadi seorang nabi yang bisa mentakwilkan mimpi itu Nabi Yusuf. Ya kan? Jadi ketika Yusuf itu bermimpi 11 bintang matahari kepada ayahnya, yaitu Yakub. Yakub juga nabi. Jadi Yakub bilang, kalau kau mimpi, yang kau ceritakan dengan siapapun. Artinya dengan saudara juga nggak boleh ceritakan. Jadi mimpi itu, kalau sahabat-sahabat, kalau kita mimpi apapun, jangan cerita sembarangan dengan siapapun. Nah, setelah kita mimpi, untuk mengetahui takwil mimpi kita bermunajat dengan Tuhan. Ya Allah, takwil mimpinya apa? Dan beri petunjuk lewat orang lain yang bisa kau tunjukkan lewat orang lain mimpi ini. Kenapa Yakub memberitahu kepada Nabi Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu? Artinya mimpi itu tidak boleh cerita sembarangan. Jadi ketika kita mimpi pertama kali bangun tidur, kita munajat dulu dengan Tuhan. Ya Allah, takwil mimpi ini apa? Tunjukkan ya Allah, agar bisa menjawab takwil mimpi ini, ya kan? Jangan sampai takwil mimpi ini menjadi sesuatu yang isyarat yang tidak baik. Tolong, saya nggak ngerti ya Allah, aku berserah dirimu. Tunjukkan orang yang bisa mentakwilkan mimpi itu. Nah gitu. Itulah nasihat Yakub kepada Yusuf. Nah, akhirnya Yusuf dari mimpinya ini, kenapa nggak boleh diceritakan bentuk 11 bintang matahari tadi kepada saudara-saudaranya? Nanti itu pun tidak diceritakan oleh Nabi Yusuf. Itu pun terjadi dalam perjalanan hidupnya. Dia dibulin oleh saudara-saudaranya. Tapi takwil mimpi Yusuf itu jadi kenyataan. Kenapa? Karena Nabi Yusuf tidak menceritakan, ya, takwil mimpi Yusuf kan nggak cerita, cuma cerita kepada orang tuanya. Tapi orang tuanya jangan cerita yang lain. Nah, dia menuruti itu. Artinya apa yang ditakwilkan takwil mimpinya Nabi Yusuf itu jadi kenyataan. Mari kita lihat, ya, yang dimaksud 11 bintang matahari benar-benar terjadi. Surat 12 Yusuf dari ayat 99 sampai 100 sampai seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf,
dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya, seraya berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Jadi takwil Yusuf masih kecil itu takwil mimpinya jawab di ayat 12:99 kan. Takwil mimpinya yang dimaksud 11 bintang sujud kepada sujud kepada Yusuf, ya kan? Itu kan saudaranya kan 12. Saudaranya 11. Yang 11 bintang sujud kepada Yusuf. Yang 12-nya kan Yusuf. Tapi Allah ketika Yusuf menjadi seorang menteri, ketika itu menteri di Mesir, orang tuanya Nabi Yakub dan ibunya diangkat ke singgasana Yusuf. Terus 11 saudaranya sujud kepada orang tuanya. Nah itu maknanya. Terus dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Jadi kenyataan. Bisa nggak takwil mimpi itu menjadi kenyataan? Nah, bisa kan? Ketika takwil mimpi itu tidak kita ceritakan sembarangan, ya kan? Tapi diceritakan kita munajat dengan Tuhan, nanti Allah yang memberikan takwil mimpi itu melalui orang lain. Tapi orang lain itu diberitahu oleh informasi ke Tuhan seperti itu. Lanjutkan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Nah oke. Jadi takwil Nabi Yusuf itu benar-benar terjadi setelah dia dewasa jadi menteri, terjadi takwil mimpinya. Nah masalah takwil mimpimu itu karena ibumu yang memimpikan pacarmu itu, ya kan? Terus ibu dari pacarmu memimpikan dirimu. Heli mimpi kepada ibunya. Si pacarnya mimpi kepada ibu Eli mimpi ke pacarnya, ya kan? Kau mimpikan ibunya. Nah, di sini dalam takwil mimpi ini, Heli, ya kan? Pertama karena Heli mimpi kepada ibunya dan ibu Heli mimpi kepada pacarnya, ini sebuah keterkaitan. Artinya ketika kamu berhubungan itu dua-duanya tersakitin sebenarnya, kedua orang tua, seperti ibu, seperti itu, ya kan? Seperti itu. Nah ketika ibu Heli itu Heli mimpikan kepada ibu si perempuan tadi, ya kan? Heli datang ke rumahnya minta maaf apa yang selama ini dia lakukan. Itu ada yang klasik artinya. Yang kedua, ibunya Heli mimpi ke pacarnya. Seharusnya juga pacarnya Heli untuk menghadap dengan ibu, ya, mungkin masih hubungan baik, ya kan, seperti itu. Jadi kalau Heli sudah pernah setelah memimpikan ibunya, baru kali itulah, nggak ada sebab akibat. Tapi kau sudah temuin, kau temuin dalam mimpi itu kau sampaikan, saya mimpi bu, mimpi ibu gitu kan, ya kan. Di dalam mimpi itu ada Heli yang tahu sendiri. Nah, kalau datang kepada ibunya untuk minta maaf kalau selama ini kan seperti itu, ada klasik harus diselesaikan, seperti itu. Nah, terus kau ceritakan dengan pacarmu itu agar ngadap ibumu, ya kan. Jadi Heli ngadap kepada ibunya itu, ini ngadap ini dalam mimpi itu, ya kan. Insya Allah dengan ridho Allah, artinya bisa selesai, baik lahir maupun batin. Nah, bisa, insya Allah bisa menjadi sebuah kenyataan kalau memang kalian dijodohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang diceritakan oleh Nabi Yusuf tadi.
Saya mau nanya dengan Heli. Heli masih ada minat dengan dia? Masih. Masih sayang dengan Masih. Kalau sayang dengan pacar kita harus sayang dengan orang tuanya, ya kan? Berarti Heli harus datang kepada orang tuanya, ya kan? Ya kan? Dengan niat bagus, niat tulus, minta maaf kalau selama ini ada kesalahan, seperti itu. Ada yang kurang klik di situ, seperti itu. Harus diselesaikan, ya kan? Dan juga kau ceritakan juga mimpi ibumu kepada pacarmu itu, ya kan? Seperti itu, agar ada penyelesaian permasalahan, ya kan? Seperti itu. Nah, semoga dengan dua mimpi ini yang sama-sama ibu, gitu kan, ya kan, yang mimpi ini sesuatu yang baik, ya kan, buat keduanya. Itu saja. Semoga mimpinya menjadi sebuah kenyataan, apa yang di dalam hatimu dan apa yang di dalam hati pacarmu juga menjadi sebuah kenyataan juga, seperti itu. Oke? Ya itu saja, ya kan. Ya, sahabat-sahabat Facebook semuanya yang hari ini mimpi, pesan saya, ketika mimpi itu bagus atau tidak bagus, jangan kau ceritakan dengan sembarangan, karena ketika kita mimpi itu sebenarnya jiwa kita sedang dipegang oleh Allah, dan Allah memegang jiwa kita diperjalankan ke mimpi itu. Saat kita tidur, kita mimpi, berarti yang memegang jiwa kita saat itu Tuhan. Baca surat 39 Zumar 42. 39 Zumar. Makanya kita biasanya disunahkan sebelum kita sebelum kita tidur, kita wudu, wudu kan, menyucikan syukur kalau dirinya cuci, gitu kan. Kalau kita mau tidur, bukan kedal batas wudunya saja, tapi membersihkan hati. Jadi kalau kita mau tidur itu, ya kalau disunahkan kan berwudu, tapi yang paling penting hakikatnya adalah ketika kita mimpi itu mengosongkan hati kita, ya, jiwa kita disucikan, mensucikan, ya, seperti itu, ya kan? Karena ketika mimpi itu jiwa kita yang dipegang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah memegang nyawa, Jiwa. Ya. Allah memegang jiwa seseorang pada saat kematiannya. Jadi waktu orang mati yang dipegang jiwanya, ya kan, terus? Dan jiwa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Jadi waktu tidur itu roh kita ada, jasad kita ada, jiwa kita dipegang oleh Allah. Maka dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Jadi waktu kita mimpi itu jiwa kita sedang dipegang, diperjalankan. Misalnya si Ari tadi kan mimpi nih, jiwanya waktu tidur dipegang, diperjalankan ke orang tuanya, ya kan, memimpikan orang tua. Nah, ibunya Heli juga dipegang, dijalankan kepada calon istri, seperti itu. Nah, ini semua diperjalankan, berarti ada sesuatu koma yang harus dicari jawabannya. Mungkin ada clashing di situ, harus diselesaikan, ya kan. Anda berhubungan itu dengan baik dan keluar dalam hubungan itu dengan baik, seperti itu. Karena orang tuanya Heli penelitian sana, betul ya kan. Jadi sahabat Facebook sekalian, pesan saya ketika kita mimpi, diceritakan di surat Yusuf tadi, jangan menceritakan sembarangan dengan siapapun. Ketika kita bangun tidur, kita bermimpi di tidur kita harus munajat dengan Tuhan, ngomong dengan Tuhan, ya Allah, takwil mimpi ini saya tidak tahu, aku serahkan denganmu, berikan petunjuk makna mimpi ini. Yang kedua, karena yang memegang mimpi kita itu, jiwa kita itu Allah, maka bersihkan diri kita, sucikan jiwa kita. Karena kalau jiwa kita bersih, suci, insya Allah mimpinya akan menjadi sebuah petunjuk. Seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.